Eki Zakia Aziz dari Garda menyuarakan keresahan ribuan pengemudi ojek online, ojol, di hadapan Komisi 5 DPR. Eki juga mengkritik program Aceng alias aplikasi serba goceng, di mana meski konsumen membayar Rp30.000, driver hanya menerima Rp5.000, bensin, tenaga, risiko ditanggung kami, tapi aplikator ambil keuntungan besar, tegasnya. Selain itu, program slot atau booking order juga dikecam. Irfan, perwakilan komunitas driver, menjelaskan bahwa driver yang ingin mendapat prioritas order harus membayar lagi Rp3.000 sampai Rp30.000 di luar potongan yang sudah dikenakan. Yang tidak ikut slot tidak akan mendapatkan order. Ini adalah bentuk pemerasan terselubung, tegasnya. Mereka menilai asuransi yang dijanjikan aplikator tidak efektif karena tidak mencakup kecelakaan di luar aktivitas order. Mereka meminta DPR menjadi harapan terakhir setelah kementerian dinilai abai. Kami sudah 10 tahun begini. Sudah buntu, hanya DPR yang bisa bantu kami, tutup Irfan. Kami saat ini datang ke sini untuk fokus meminta bantuan kepada bapak-bapak di Komisi 5 untuk dapat memutuskan 10% harga mati untuk teman-teman driver online. Selain itu Pak, ada yang namanya program Aceng yang sangat tidak manusiawi dan sangat menjajah rakyat Indonesia Pak. Program apa Bu? Program Aceng yang mereka buat. Program Aceng, yaitu aplikasi serba goceng maksudnya Pak. Jadi Pak, kalau nggak ngerti goceng 5.000 Pak. Jadi itu aplikasi driver, walaupun itu customer membayar 30.000, yang masuk di kami hanya 5.000 Pak. Di mana rasa kemanusiaan itu? Padahal kami hanya pakai jaringan aplikasinya aja. Bensin kami, tenaga kami, resiko di jalanan kami tanggung sendiri Pak. Mereka bilang cover kami dengan asuransi. Kenyataannya kami untuk mengklaim asuransi jika terjadi kecelakaan itu tidak mudah Pak. Itu prosesnya sangat panjang dan butuh waktu berbulan-bulan. Dan satu lagi aplikasi yang mereka buat adalah program slot yang 3.000. Kita bayar 30.000 untuk slot. Jika kita tidak itu kita tidak dapat untuk order seperti itu. Jadi tolong untuk dua program yang mereka bentuk untuk menjajah secara perlahan-lahan, menyedot darah rakyat Indonesia, tolong dihapuskan. Pimpinan, interupsi pimpinan, minta dijelaskan lagi slot tadi apa? Ya, sebentar. Minta dijelaskan slot tadi apa? Iya, coba penjelasannya silakan. Dengan Pak siapa? Ya, saya bantu. Tolong perkenalkan diri Mas. Ya, saya Irfan dari Lintas Gajah Mada. Jadi gini Pak, saya juga driver Gojek juga, driver Grab juga. Saya jelasin maksudnya slot itu. Jadi Grab ini setelah dia memotong potongan sebesar 20% bahkan lebih. Nah, yang ikut program slot itu disuruh bayar lagi. Udah dipotong 20% bahkan lebih, disuruh bayar lagi. Jadi emang itu opsional, benar. Tapi kan orderan ini jadi terbelah. Di skip orderan, hanya diutamakan untuk yang bayar. 3.000 sampai 20.000 Pak. Yang ikut program, jadi orderan ini di skip Pak. Disimpan, nanti didahulukan, diprioritaskan untuk driver yang bayar. Nah akhirnya driver yang tidak ikut program itu, jadi sepi, jadi anyep. Gitu loh, nggak dapat order dia. Dipotong 20% plus disuruh bayar 3.000 sampai 20.000. Apa nggak dajal itu Grab tuh? Makanya saya sangat setuju dengan usulan ketua saya, panggil itu Grab, panggil itu Gojek, panggil itu Kemenhub, ada apa? Di KP 1001 itu ada per 3 bulan itu aplikator harus melapor kepada Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat, terkait penggunaan yang 5% itu. Mana? Bullshit semua itu. Nggak ada. Jadi asuransi itu nggak ada itu Pak. Asuransi itu Pak, di Grab Gojek, misalkan nih Pak, saya sehari narik nih. Misalkan saya nganter food atau nganter orang, saya sudah selesai, saya selesaikan dong. Tek, saya ngabis nganter food, saya selesaiin. Jalan saya 5 meter, tabrakan, itu nggak di cover. Itu asuransi apaan? Asuransi dajal itu.
Jadi ini DPR ini harapan terakhir buat kami Pak, harapan terakhir. Ketika Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan tidak peduli dengan kami, atau menteri-menteri lainnya, Komdigi sekalipun tidak peduli dengan kami, ini satu-satunya forum yang kami harapkan. Tolonglah dengar ini jeritan kalian nih wakil rakyat, ini jeritan hati kami Pak. Udah 10 tahun Pak, 10 tahun kita begini, Masya Allah, tiap tahun demo, 3 bulan demo, 3 bulan demo, 3 bulan demo. Ini mau, ya Allah ya Karim. Iya, maksudnya ini kalian itu wakil rakyat nih di sini nih khususnya. Harapan terakhir kami nih, harapan terakhir kami. Ketika Kemenhub tuli, ketika Komdigi tuli, kalian harapan terakhir kami. Nggak ada, kita mau ngadu kemana lagi Pak? Mau ngadu kemana lagi? Kita udah buntu lah, otak kita udah buntu. Hampir tiap bulan kita demo Pak.